Pemirsa apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja dan seperti biasa sekarang saatnya kita untuk belajar kesehatan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat ya. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin langsung berbagi kepada kami di sini, boleh. Silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang langsung Anda datang ke studionya Go Healthy. Oke, pemirsa, hari ini kita akan belajar dari kisahnya Pak Nugroho Widiatno alias Pak Widi. Beliau ini mengalami stroke ya, sampai hari ini kalaupun jalan di rumah menggunakan tongkat, kalau keluar rumah harus menggunakan kursi roda ya. Kita akan cari tahu apa yang terjadi dengan Pak Widi sampai beliau terkena stroke ya. Bapak Ibu apa kabar? Baik. Semangat Pak. Semangat. Semangat untuk sehat ya Pak. Semangat. Wah. Dan tentunya ada sahabat-sahabat saya di sini, dua praktisi kesehatan, Bang Faidon dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Salam sehat. Sehat, bugar, dan semangat. Semangat! Semangat untuk sehat. Sebelum mulai, ada dua pernyataan. Siap dijawab ya. Yang pertama, stroke disebabkan karena makan daging sapi. Apakah ini sebuah pernyataan yang benar atau salah? Salah. Saya rasa kalau makan daging tidak berlebihan itu tidak apa-apa ya. Tidak menyebabkan tensi naik juga tidak. Atau kolesterol pun tidak ada. Jadi nggak menyebabkan ya? Yang benernya gimana sih ini? Bang Faidon? Tepat ya Pak. Salah. Salah itu jawabannya. Jadi stroke itu yang menyebabkan itu multifaktor banyak sekali ya. Kelebihan gula, makanan yang digoreng, kurang makan buah-buahan, Nggak olahraga, terpapar radikal bebas, kemudian juga makan buah-buahannya lupa, mengkonsumsi obat-obatan yang di luar resep dokter atau berlebihan, minum-minuman berenergi berlebihan, ya. Kemudian juga kalau bicara daging sapi bisa menjadi tidak sehat kalau cara memasaknya tidak tepat dan teman-teman makan dagingnya nggak baik juga. Tapi itu juga kalau cuma sekali dua kali nggak akan langsung serta-merta menyebabkan stroke gitu ya. Jadi itu jawabannya tepat ya Pak ya, bahwa ini adalah pernyataan yang salah. Jadi sepakat ya pemirsa ya, stroke ini penyebabnya adalah multifaktor. Jadi untuk pernyataan stroke disebabkan karena makan daging sapi adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang kedua, tahu daun karet kebo? Tahu. Tahu benar. Tahu. Kenapa tahu Bu? Di depan rumah nanam. Pernyataannya adalah daun karet kebo dapat menyembuhkan stroke. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa Bu? Buktinya Bapak ini sudah berkali-kali tidak ada perubahan sama sekali. Biasanya digimanain Bu cara mengolahnya? Direbus. Direbus akhirnya diminum. Airnya diminum. Ya, jadi jawaban dari Ibu sudah tepat. Hingga saat ini dalam pedoman penata laksanaan stroke dari sisi tenaga medis belum memasukkan daun karet kebo sebagai obat untuk stroke. Itu satu. Tapi di luar dari itu memang belum ada uji klinis secara menyeluruh mengenai hal tersebut, tetapi sudah ada penelitian-penelitian kecil yang mengatakan bahwa dalam daun karet kebo memiliki senyawa fitokimia yang dapat bersifat sebagai antiinflamasi atau menurunkan peradangan, sehingga konon katanya bisa membantu mencegah terjadinya stroke. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan Anda menderita stroke, ingin konsumsi daun karet kebo, ya boleh-boleh saja. Tetapi obat dari dokter, pengobatan secara medis, fisioterapi, latihan itu tetap harus dimaksimalkan. Jadi jangan sampai salah kaprah, diminum daun karet kebonya, obat-obatannya ditinggalin. Ya. Itu hal yang kurang bijak. Oke, daun karet kebo dapat menyembuhkan stroke adalah sebuah pernyataan yang salah. Artinya, dua pernyataan tadi dijawab dengan tepat, oleh karenanya kami punya bingkisan buat Bapak dan Ibu ya. Silahkan diterima. Oke pemirsa, seperti yang tadi saya bilang, mari kita belajar dari kisahnya Pak Widi yang terkena stroke sudah 11 tahun. Beliau berusaha pulih, ya, berusaha untuk kembali hidup seperti dahulu sebelum terkena stroke. Apa yang terjadi? Bagaimana perjuangannya? Ini dia. Nugroho Widiatno, pria yang akrab dipanggil Widi ini, merasa menyesal karena telah abai dengan hipertensi. Sebab, akibat tekanan darahnya yang tinggi, Widi mengalami stroke pada tahun 2012 lalu, yang membuat anggota tubuh bagian kirinya menjadi lemah. Sebenarnya,
Widi sudah sadar punya hipertensi sejak usia 24 tahun. Saat itu, tekanan darah sistoliknya sudah mencapai angka 160. Namun, ia tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Karena khawatir dengan rumor terlalu sering mengkonsumsi obat, bisa mengalami gagal ginjal. Dan dampaknya, kini Widi menjadi sulit beraktivitas. Namun, ia tetap berusaha sebaik mungkin yang bisa dirinya lakukan agar bisa pulih dari stroke. Widi berharap dirinya bisa kembali berjalan, bergaul, dan menikmati masa tuanya dengan nyaman, tanpa terbayang-bayang dengan stroke. Ya, itulah kisahnya Pak Widi, 11 tahun ya Pak ya, sudah terkena stroke. Sebelah kiri yang kena apa ya? Sebelah kiri. Angkat bisa? Biasa. Maksimal segitu. Berat. Ini Mas Ronald ya, saya sudah berusaha pakai tenaga ya. Tapi, bisa dilihat di sininya tuh. Iya. Tapi nggak ini sudah saya udah pakai tenaga saya padahal. sudah memerintahkan kepada tangan saya, malah Mas Ronald lihat Iya. nanti malah kaki saya malah yang nendang. Kalau di rumah katanya Bapak jalan pakai tongkat. Ya. Kalau di luar rumah pakai kursi roda. Karena kalau saya jalan kaki, saya paksakan untuk setapak dua tapak masih bisa begini bisa, kaki saya. baik. Tapi untuk ketiga kalinya mulai begini, cekung. Yang kiri ya Mas ya, Iya. cekung, dipaksakan lagi miring. Nah kalau sudah miring begini saya tidak berani melangkah lagi. Karena tidak seimbang juga ya Pak ya, nggak ada powernya, nggak ada tenaga tidak juga. seimbang saja, tapi sakit. Oh sakit. Iya. Kenapa Pak Widi ini terkena stroke? Ya terserang stroke. Karena tensi apa ya? Hipertensi. Ya. Sejak usia muda. Waktu itu kira-kira 24-25. Waktu itu kan belum tahu kalau saya hipertensi ya. Saya pusing, di usia 24 itu saya jatuh. Ya Allah. Pas jatuh diperiksa dokter, dokter menyatakan tensinya itu 160. Di usia saya pada waktu itu 24 tahun, Ya. terlalu tinggi. Ya. Dan dokter menganjurkan saya saat itu harus minum obat. Agar tetap, tensinya tetap stabil. Bisa turun dan stabil ya. Lalu Betul. diikuti minum obatnya nggak? Karena pada waktu itu masih muda ya, dan merasa baik-baik saja, nggak ada keluhan, ya Nggak rutin minumnya. rutin minumnya memang. Oke. Dan sesaat sebelum kami melakukan syuting ini, kami periksa lagi. Tensinya masih tinggi Mbak Preti, pemirsa. Iya. 173/96. Lalu untuk kadar asam uratnya juga Asam lebih urat dari juga kadar tinggi 7. 7,6. Laki-laki Ya. itu harus di bawah 7 ya. Ya, harusnya di bawah 7. Dalam arti tekanan darahnya belum terkendali sama sekali ya, karena masih sangat amat tinggi. Udah minum obat Pak secara rutin? Obat hipertensi. Ada Obat minum? hipertensi. Iya. Ibu Oke. tahu sekarang, nurut ya. Ya. Harus Nurut ibu ya. yang jagain loh. Sudah saya sering peringatkan. Terus? Ya itu kembali lagi beliau merasa takut karena nanti ginjalnya Oke, kena. berarti Bapak masih memiliki pemahaman yang salah tentang pengonsumsian Iya, obat hipertensi, betul ya? Oke, Iya, nanti betul. kita akan bantu luruskan. Dengan tensi yang begitu tinggi dan asam urat yang begitu tinggi juga, Pak, khawatir gak sih Pak kena stroke berulang? Kena lagi gitu. Takut. Cukup sekali saya. Cukup sekali. Cukup sekali. Masalahnya tensinya Bapak masih tinggi. Kemungkinan Bapak, mohon maaf, kemungkinan itu ada. Jadi mau nggak mau tensi harus Kendalikan. diturunkan. PR utamanya itu ya Pak. Jadi sini kita tahu ya pemirsa, apalagi sekarang makin tua usia itu makin sulit untuk mengalami pemulihan karena sudah terjadi penurunan hormon. Tensi itu sendiri sudah menunjukkan kemungkinan adanya penyumbatan pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. Mungkin di pembuluh darah yang kecil. Pola makan belum bisa berubah sempurna, hormon kita sudah turun sehingga kemampuan pemulihan lambat, sementara olahraga juga nggak bisa sempurna karena kondisi yang belum optimal. Disinilah kita mau kembali berpikir logis dan normal agar kita bisa lebih sehat. Cara-caranya itu logisnya gimana? Pertama tadi kembali ke dokter. Diskusikan obatnya, patuhi. Kedua, ubah pola makannya. Ketiga, tetap lakukan terapi, ini penting. Kalau bisa bantuan fisioterapis boleh. Di rumah juga lakukan latihan mandiri. Nah, ada namanya teknologi laser untuk membantu tekanan darahnya dulu nih Pak. Membantu tekanan darah, sehingga dengan tekanan darah yang terkontrol, kemampuan pemulihan itu nanti bisa baik. Iya. Nah, kemudian nanti salah satu manfaat teknologi laser dalam pemulihan, selain membantu menurunkan tekanan darah, dia juga membantu kualitas tidur nanti. Betul. Nah, kualitas tidur inilah yang juga punya peranan penting
untuk pemulihan tubuh kita. Sebenarnya pemirsa di rumah, ketika seseorang mengalami serangan stroke, proses pemulihan ini harus paling dikejar dalam 6 bulan pertama. Ya, walaupun sudah lewat, tapi Bapak harus tetap semangat, jangan patah semangat, jangan putus asa, karena di sini tugasnya kami akan memberikan solusi tambahan. Untuk pemirsa di rumah yang masih muda, lihat bahwa hipertensi dapat terjadi pada saat Anda masih muda. Jadi buat yang masih muda, lakukan medical check up sekarang juga untuk pastikan tekanan darah Anda aman. Harus konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, akan lebih baik lagi jangan sampai terkena hipertensi. Kita mulai terapkan gaya hidup sehat dari sekarang juga dan gunakan teknologi laser sebagai bentuk pencegahan, membantu pengobatan maupun membantu proses pemulihan untuk Anda yang sudah terkena serangan stroke. Jadi tunggu apa lagi, gunakan teknologi laser sekarang juga untuk atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, mari jaga kesehatan kita, jangan sampai terkena stroke ya, karena kalau kita udah kena stroke, yang terdampak bukan hanya kesehatan, tapi semua aspek kehidupan terdampak. Ya, makanya take action sekarang juga gunakan AccuLaser Ultimate ataupun dokter laser. Karena dengan penggunaan rutin ini bisa bermanfaat membantu mengendalikan tensi, gula darah dan juga kolesterol yang tinggi. Ya, cegah komplikasi seperti stroke dan juga komplikasi lainnya. Buat yang masih sehat seperti saya, yang masih muda, nggak ada keluhan apapun, justru itu adalah saat yang paling tepat menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita dengan cara hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada juga loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Ingat pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, AccuLaser dari GoGo Mall. Ya, pemirsa, belum selesai Go Healthy-nya, kita masih akan belajar dari kisahnya Pak Widi. Kami lanjutkan selain satu ini, jadi tetaplah di Go Healthy cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, dari kisahnya Pak Widi kita belajar bahwa hati-hati dengan hipertensi. Apalagi hipertensi sejak usia muda yang tidak dikendalikan. Akhirnya stroke menjadi salah satu komplikasi yang bisa terjadi. Sedikit trivia buat Anda mengenai manfaat kunyit. Karena ternyata kunyit ini punya manfaat buat penderita stroke. Bang Faidon, boleh dijelaskan dong? Selain dikenal sebagai antibiotik alami, dia bisa membantu memulihkan lambung yang ada Helicobacter pylori ya, ada bakteri pada lambung. Kemudian dia juga membantu proses pengenceran darah. Nah, satu lagi nih, dia membantu pemulihan jaringan rusak. Jaringan lambung yang rusak, jaringan liver yang rusak, jaringan pankreas yang rusak, termasuk jaringan otak yang rusak. Karena dia adalah bahan baku jaringan tubuh yang baik sekali. Yeah. Nah, untuk penderita stroke tentu ada jaringan otak yang rusak, dibantu pemulihan atau jangan sampai jaringan yang masih sehat terjadi ikut rusak juga. Kita bicaranya pencegahan dulu. Nah, nanti untuk lebih optimalnya tambahkan minyak sehat. Anda bisa pilih minyak zaitun atau VCO dan jeruk, ya misalnya lemon atau jeruk nipis ke dalam ramuan kunyit tadi. Tadi misalnya kunyit diparut, dikasih air panas, kemudian kasih lemon, kemudian dikasih minyak zaitun, diminum sehari 2 kali untuk membantu kesehatan Anda. Tapi ingat ya pemirsa, ini bukan obat. Jadi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan obat-obatan dokter yang diresepkan untuk Anda. Obat dokter diminum, pola makan sehat dikerjain, jangan mentang-mentang Anda makan kunyit, Anda makan gorengan dan makan bersantan. Nggak gitu juga. Begitu juga. Ya. Hindari gula, berusaha tetap aktif. Kalau yang sudah bisa aktif, berolahraga, yang masih dalam proses pemulihan stroke, lakukan terapi atau fisioterapi, kunyitnya dikonsumsi. Nah tentu tambahkan nanti teknologi laser supaya si kunyit itu ya bisa dihantar ke organ target lebih cepat lagi. Nah, saya mau tanya sama Pak Widi, Pak, kira-kira nih Pak, yang membuat Bapak tensinya tinggi itu kenapa Pak? Saya jarang olahraga ya. Oh, dari dulu? Jarang olahraga. Jarang olahraga, apalagi? Terus
pola pikirnya, cara pikirnya itu, terus makanannya juga tidak menjaga, makanannya Nggak dijaga, santan-santan. pikiran banyak stresnya. Terus gorengan, Mas Ronald. Gorengan, waduh. Ketika Bapak terkena stroke, berarti Bapak masih aktif bekerja itu? Masih aktif kerja ya? Umur 50 ya. Masih produktif berarti kan? Iya, iya betul. Kemarin Bapak masih aktif, hari ini terkena stroke, besok Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Itu gimana perasaannya Pak? Aduh, mana ya rasanya tuh kayaknya, aduh susah deh untuk diucapkan dengan lisan ya. Awal-awal beliau tuh sering menangis. Oh menangis. Ketemu teman nangis, ketemu saudara nangis. Emosional ya Bu Iya. ya. Ibu melihat Bapak begini bagaimana Bu? Ya sedih. Sedih ya. Stroke ini kan bukan sesuatu yang hanya si penderitanya saja yang terdampak. Ya, Satu keluarga bisa terdampak. Dan juga masalah finansial. Terdampak juga ya Bu ya? betul, sangat. Sangat ya. Iya. Bapak, ini para penderita stroke ya. Banyak yang datang sama kondisi seperti Bapak. Tapi setelah mereka melakukan perubahan gaya hidup, nurut sama dokter, dan menggunakan teknologi laser Pak. Ada yang bisa kembali push up Pak. Ada yang bisa jalan normal lagi. Ini Pak Suhadi namanya. Ada yang sama sekali tidak terlihat gejala sisanya. Ini tamu-tamu kami Pak. Bisa Pak, kalau mereka bisa, Bapak juga bisa. Kangen bisa. Bisa. Tar dulu. Tuhan yang Maha Kuasa itu sediakan jalan. Tugas manusia berikhtiar di jalan yang tepat yang sudah beliau buka. Solusinya adalah pertama kontrol penyebab dasar stroke. Ada diabetes atau hipertensi atau kolesterol tinggi, itu dulu kita kontrol dan kita minta bantuan dokter, bukan teman Anda katanya. Kalau pengobatannya belum sempurna, ini tadi kayak tadi. Ternyata kita periksa tadi ya sama Mbak Preti 170. Masih tinggi. Tensinya masih tinggi. Itu berbahaya sekali tensi itu. Berarti pengobatannya belum sempurna, datang lagi, diskusi lagi. Cari solusinya, itu nomor satu. Kedua, ubah pola makan, tuker mulut Anda. Nggak bisa, kalau mulut Anda nggak mau diubah ya nggak bisa. Anda harus mau belajar. Kesehatan Anda itu tanggung jawab Anda, sebab yang masukin makanan ke mulut Anda itu Anda sendiri. Nah, kemudian ketiga adalah pakai teknologi laser. Pertama yang dikerjakan adalah dia menyinari pembuluh darah, sehingga pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka itu, maka tekanan darah nanti bisa turun. Kok bisa? Karena teknologi laser merangsang produksi oksida nitrit di dalam pembuluh darah. Kok bisa kita pakainya di pergelangan tangan, seluruh tubuh itu bisa kena dampaknya? Bisa, karena oksida nitritnya itu mengalir ikut ke seluruh tubuh. Nah, gambarnya seperti ini. Dipakai di tangan, Bu. Dipakai di tangan, pergelangan tangan, nanti tekanan darah Anda terbantu turun. Nah, kemudian teknologi terbaru dari teknologi laser ini adalah adanya namanya ekstensi atau sambungan. Sambungan itu dipakai dari perangkatnya nanti masuk ke hidung. Sehingga nanti aliran darah di sekitar wajah, di dalam otak itu bisa lebih cepat sampainya. Bukan berarti yang di pergelangan tangan tidak sampai ya, sampai, tapi butuh waktu. Makanya dengan kemajuan teknologi ada namanya teknologi intranasal, jadi masuk sampai ke kepala lebih cepat. Nah, kemudian nanti untuk Anda penderita stroke, salah satu kendalanya untuk pemulihan adalah susah tidur. Dengan bantuan teknologi laser, nanti dia akan menyinari kelenjar pineal di kepala, pinealnya akan menghasilkan hormon melatonin. Dengan demikian Anda bisa terbantu tidur. Kualitas tidur yang baik itu membantu pemulihan sekali. Ya. Kemudian teknologi laser ini juga bisa membantu untuk mengurai penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah itu adalah gini, kalau Anda punya masalah tensi, biasanya di dalam darah Anda tuh darahnya menggumpal kayak begini, Bapak Ibu. Ketika darah menggumpal seperti ini, bayangin kalau ada obatnya di dalam itu terjebak nggak bisa dipakai. Bayangin kolesterol Anda di dalam terjebak nggak bisa dipakai. Bayangin gula darah Anda di dalam darah itu nggak bisa dipakai. Bikin masalah baru. Dengan bantuan teknologi laser, apalagi sekarang teknologi terbaru tuh warnanya ada 3, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, penggumpalannya diurai. Nah, ketika terurai seperti ini, maka darah Anda bisa mengalir lebih lancar. Yuk, pakai teknologi lasernya sekarang juga, sebab ini penting buat Anda. Dari satu penjabaran ini ada 3 utama. Otak, pembuluh darah, dan otot. Kita gunakan teknologi yang bisa membantu meningkatkan ketiga hal tersebut. Pertama, dari pembuluh darahnya itu sendiri, kita gunakan teknologi laser. Pakainya di pergelangan tangan pemirsa. Nyinarin 2 pembuluh darah nadi di sini dan ada titik-titik akupuntur. Nantinya pembuluh darah akan menjadi lebih lentur.
tekanan darah menjadi lebih terkendali. Selain itu, gumpalan darah diuraikan, mencegah penempelan sel-sel keping darah. Jadi pengentalan darahnya kita kurangi. Itu satu. Otak, kita gunakan ekstensi dari teknologi laser, yaitu secara intranasal. Tadi Bang Paidon sudah singgung. Jadi berkata lebih dipercepat lagi, dimaksimalkan kembali untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah di area otak. Regenerasinya jadi lebih terbantu. Yang ketiga, otot. Kita gunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang bisa membantu mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan maupun kekakuan. Teknologi NMES ini sudah diteliti banyak bisa membantu mengurangi spastisitas pada penderita stroke. Teknologi lasernya digunakan, intranasalnya digunakan, dan teknologi NMES-nya digunakan. Jadi ketiganya bekerja sama langsung dari sisi otak, pembuluh darah, dan juga otot. Gak cuman untuk yang sudah menderita stroke saja, akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayo kita sama-sama atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Gunakan teknologi laser, gunakan intranasalnya, dan juga gunakan teknologi NMES untuk membantu dan mencegah terjadinya stroke sekarang juga. Oke, banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ya. Ini khususnya buat yang mereka sedang berjuang untuk kembali pulih pasca serangan stroke. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Nah, mereka sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Saya akan kembali bacakan riwayat kesehatan dari Pak Widi. Kenapa sampai terkena stroke? Karena memang punya hipertensi sejak usia muda, hipertensi yang tidak dikendalikan. Ya, 200 bahkan pernah lebih. Akhirnya terkena stroke sumbatan pembuluh darah di otak. Sempat mengalami hilang ingatan saat stroke dan yang terdampak adalah bagian tubuh sebelah kiri, tangan sampai dengan kaki. Sudah 11 tahun beliau berusaha untuk kembali pulih pasca serangan stroke ya. Bapak mau mengupayakan untuk menggunakan teknologi laser dan NMES? Oke, ya. Harapan Ibu apa, Bu? Pengen Bapak itu sembuh. Amin. Karena selama ini Bapak sakit itu emosionalnya tinggi sekali. Ibu harus sabar ya. Betul. Pengen juga ya supaya beliau sembuh lah gitu. Sehat ya Pak? Oke. Pak Widi, Ibu Muna, terima kasih untuk kisahnya ya. Saya sih yakin banyak pemirsa Go Healthy, masyarakat Indonesia yang belajar dari kisahnya Pak Widi dan juga mendapatkan solusi dari penjelasan para praktisi kesehatan. Makanya pemirsa, take action sekarang juga dengan menggunakan AccuLaser yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya nih bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, ataupun kolesterol tinggi. Karena kalau masalahnya bisa diatasi, komplikasinya bisa kita hindari. Nah, sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat untuk menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot. Harapannya adalah dengan penggunaan yang rutin bisa membantu perbaikan fungsi gerak menjadi lebih baik. Dan ingat, ada juga kelengkapan intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Ya, bisa melancarkan aliran darah di area kepala, juga mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Jadi pemirsa, saatnya kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini pemirsa, nanti call center kami akan menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat juga Gogomall ya. Terima kasih sekali lagi pemirsa buat Anda yang selama ini selalu menjadi pemirsa setia Go Healthy. Dan silahkan kirimkan saran juga kritik Anda melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami pamit, salam sehat. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.